dulu ya. Oke, saya mulai untuk pertemuan kedua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi eh, semuanya. Selamat pagi juga Mas Maruf. Eh, Mulai langsung saja untuk hari ini kita lanjutan yang kemarin. Jadi kemarin sudah kita buat brief sama materi mengenai desain. Kita akan mencoba membuat logo dengan aplikasi CorelDRAW ya. Sebelumnya, bentar saya akan share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat ya? Nah, mungkin sebelumnya nih, kalau boleh tahu, dari Mas Ma'ruf sendiri sudah pernah menggunakan Corel belum? Udah Mbak, tapi udah lama banget jadi lupa. Oh iya, baik ya. Ya, baik. Hari ini biasanya kalau membuatnya, apalagi logo pesanan dari orang lain ya, atau klien. Ini gunanya desain brief yang kemarin. Ini saya buat yang kemarin ya. Jadi kita nanti akan buat logonya eh, dari desain brief ini. Jadi ini kemarin saya udah coba buat yang ini desain brief. Jadi untuk kali ini nanti nyoba buat yang ini. Jadi ini yang nama projectnya pembuat merek sepatu. Jadi nanti saya akan nyobain buat logo sepatu kayak itu. Terus di sini nama perusahaannya ada kampus. Terus nama kliennya, brandnya ya sepatu. Terus nama klien dan lain sebagainya. Nah nanti jangan lupa untuk formatnya itu PNG ya. Nanti pas waktu kita ekspor waktu di Corelnya jangan lupa. Terus biasa di ringkasan brandnya ya. Di sini ada slogannya, nyaman, aman, sama cool. Terus informasinya sepatu kece yang berkualitas. Dan target marketnya nanti di sini anak muda ya. Jadi nanti desainnya atau logonya kira-kira yang bakal disukain anak muda tuh kayak gimana. Terus warna yang diinginkan sama klien itu nanti hijau. Jadi nanti kita fokus di warna hijau saja. Bentuk lingkarannya minta bentuk lingkaran ya. Ukurannya menyesuaikan, proporsional. Nah, di mana logo akan digunakan nanti logonya akan ada di kardus sepatunya. Jadi nanti kira-kira warna hijau yang cocok di kardus sepatu seperti apa. Terus hal yang ingin dikomunikasikan nih dari brandnya nanti ada kesan kasual, simple, jadi bisa dibayangkan sedikit nanti logo kasual, simple, terus khas buat anak. Nah, tambahan lagi logo tanpa tagline. Jadi mungkin logo sama nama, ini, dan nama kampus yang besar di bawah logo. Biasanya kan logo kalau nggak di sisi kanan, kiri, yang ini kliennya mintanya berarti bawahnya baru ada uh, kalimat kampusnya. Oke, kita langsung saja kita buka Corel ya. Nah, penjelasan sedikit Corel Draw. Ini yang saya pakai adalah Corel Draw versi atau keluaran tahun 2019. Mungkin kalau yang sekarang atau mungkin Mas Ma'ruf menggunakan yang lebih, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak ada perbedaan ya Corel yang versi sekarang. Mungkin biasanya perbedaannya tuh terletaknya di fitur-fitur. Jadi beberapa fitur biasanya lebih terbaru. Nah, jadi ini saya menggunakan yang V12. Ini adalah tampilan awalnya setelah dibuka. Tadi saya udah buka awal dulu tadi. Nah, biasanya ini di tengah ini beberapa desain. Ini desain-desain yang sebelumnya pernah dibuat. Biasa. Jadi saya ini udah pernah desain apa. Jadi nanti daripada susah-susah cari di file explore buat buka desain yang pernah didesain sebelumnya. Dari Corel ini bisa langsung dibuka dari Corelnya. Seperti itu. Nah, biasa kalau internet juga biasanya di bawahnya nanti ada seperti rekomendasi Corelnya. Tapi biasanya saya sangat jarang menggunakannya.
Nah, nanti ini untuk yang di pas kanan kiri nanti akan aktif pas waktu kita sudah membuat kanvas baru ya. Nah, langsung saja di sini kita akan nyoba buat dokumen baru. Di sini ada beberapa cara langkah-langkahnya. Pertama ini langsung ada ya, apalagi kalau ada tampilan seperti ini. New dokumen, diklik saja. Nanti akan muncul pop-up. Nah, ini pop-up nanti akan mengatur bagaimana kanvasnya kita. Jadi biasa sama ini akan jadi nama file akhir ya. File dari si dokumen yang akan kita buat. Terus ini preset biasanya saya menggunakannya yang custom. Terus spek-nya jadi dekorasi bisa atau per halamannya saya biasanya 1. Nah, ini biasanya ada primary color mode seperti yang kemarin dibahas ya di materi, ada yang CMYK dan juga ada yang RGB. Yang itu nantinya kalau desainnya mau dicetak, kalau yang RGB nanti untuk display di digital saja ya. Terus ada dimension, nah ini dimension kanvasnya, ini ukuran kertasnya nanti ya, kanvasnya. Ini bisa 4 atau bisa di custom ya di sini. Ini panjang dan tingginya. Ini juga ada untuk ukurannya ya, mau inci, milimeter dan lainnya. Saya biasanya menggunakan sentimeter karena biasanya kalau di Corel itu biasanya saya desain yang buat yang dicetak. Jadi biasanya biar mudahnya itu biasanya saya pakai yang sentimeter saja. Terus di sini juga ada orientasi portrait sama landscape. Terus resolusinya. Nah, biasanya resolusi nanti akan memengaruhi nanti jadinya desainnya tuh bakalan pecah atau enggak pas waktu diekspor kayak gitu. Nah, biasanya kalau resolusi ini biasanya kalau untuk yang di digital buat di monitor HP atau monitor lain sebagainya, biasanya cukup di 70 saja itu biasanya cukup ya atau 72. Tapi biasanya kalau untuk cetak biasanya bakal lebih. Biasanya saya menggunakan yang 300 sih. Jadi itu normanya juga nggak terlalu berat. Kalau mau lebih juga boleh. Nah, ini biasanya nanti langsung di oke saja, nanti akan langsung membuka dokumen baru. Itu tadi yang cara pertama ya, lewat sini yang new dokumen. Yang kedua bisa lewat sini. Nah, ini nanti sama, dia akan keluar pop-up seperti tadi. Dan yang cara ketiga itu, nah nanti bisa dari file terus pilih yang new. Nanti sama aja. Atau juga bisa pakai Ctrl N ya. Nanti biasanya langsung. Nah, nih, ini tadi saya menggunakan shortcut Ctrl N. Ini kita coba tadi namanya kampus gitu. Nah, terus tadi ya, menuruti yang di sini tadi, di mana logo akan digunakan ya. Logonya ini nanti di kardus sepatu, jadi biasanya nanti bakal dicetak, jadi nggak di digital. Karena dicetak, kita akan pilih yang CMYK ya. CMYK sama ininya. Kalau biasanya ukuran kertasnya di Corel itu bisa menyesuaikan atau jarang sekali digunakan. Jadi saya biasanya pilih A4 biasa normal. Terus resolusinya di sini karena nanti cetak saya pilih yang 300 terus di oke. Nah, ini lembar kerja di CorelDRAW ya. Mungkin kalau menggunakan versi yang bisa ada sedikit perbedaan. Terus di sini di sebelah kiri biasanya ada tools-tools yang nanti kita gunakan sewaktu nanti kita mengedit. Terus di kanannya ini biasanya ada beberapa yang menggunakan seperti ini, ada yang enggak. Biasanya bisa diatur lewat sini ya, di Windows, terus di workspace, tergantung desainernya nyamannya seperti apa. Karena biasanya beda desainer juga beda workspace-nya, idenya seperti apa.
Kalau di saya di sisi kirinya ini saya menggunakan yang normal ya, tools-toolsnya. Terus yang di sebelah kanannya selain warna, di sini juga ada saya menggunakan properties, objek, terus biasanya penggunaan yang rata kanan kiri, sama corner. Digunakan yang properties. Nah, ini terus yang sebelah kiri biasa tools-toolsnya di sini ada biasa yang buat kayak move tool, ada pick tool ya, draw, namanya pick tool. Terus ini ada shape tool. Selanjutnya ada crop tool, buat nge-crop gambar. Terus zoom tool, kalau untuk memperbesar, tapi biasanya kalau di Corel Draw itu memperbesar atau memperkecil layar cukup dengan menggunakan mouse ya, menggunakan scroll. Nah, zoom in cukup dengan scroll. Jadi biasanya lebih enaknya itu menggunakan mouse ya daripada mousepad. Jadi biasanya kalau di Corel itu buat move klik yang kurs di itu ya, di mouse kursor, klik kursornya, tahan, nah nanti bisa enak kanan kiri. Atau tadi ya, kalau mau zoom in zoom out, langsung scroll aja yang scroll di mouse, nanti dia akan otomatis zoom in zoom out. Atau kalau mau dari keyboard itu bisa Ctrl plus zoom in, atau zoom outnya bisa Ctrl sama icon minus. Seperti itu. Nah, tadi ya ada zoom, bisa dari sini. Zoom tool, saya jarang banget menggunakan itu, karena biasanya langsung pakai keyboard gitu. Terus selanjutnya ada free tools, ini biasanya buat gambar gitu. Nah, tadi ya, sebelumnya kalau mau lihat, jadi biasanya di tiap tool itu ada beberapa isinya, nggak cuma satu aja. Nah, nanti bisa dilihat di ini ya, joknya itu ada seperti segitiga. Diklik kiri aja sekali, nanti dia akan muncul. Nah, jadi di sini ada pix. Biasanya kalau di Photoshop ya namanya move tool. Kalau di Photoshop mungkin biasanya di kanan ya. Kalau di Corel itu pakainya segitiga, diklik satu kali aja nanti baru keluar yang lainnya. Ini kalau tadi di pick tool ada pick, terus freehand pick sama free transform. Selanjutnya tadi di shape tool, biasanya ini buat ngubah-ngubah ukuran ya. Ada shape biasa, terus smooth, ada smear, ada curl, terus ada attract and ripple, ada smooth, ada row. Nah, ini kalau buat elemen-elemen bentuk biasanya sering banget pakai shape tool seperti ini. Terus ada crop. Nah, kalau crop biasanya ada crop biasa, kotak. Terus ada knife, pisau ya. Dia biasanya lebih free gitu. Terus virtual segment delete, sama ada penghapus erase. Tadi saya ngeklik. Nah, selanjutnya ada zoom. Zoom saya zoom sama hand. Kalau di sini pen ya. Zoom sama hand sama aja. Kalau hand buat yang menggerakkan. Kalau zoom biasa zoom in zoom out. Nah, tadi ada freehand tool. Ini biasanya untuk menggambar pertama kali. Ini freehand dia biasanya gambar secara bebas gitu. Jadi seperti pensil. Ini bisa jadi bentuk. Terus terus ini ada 2-point line, itu kalau buat ini hampir mirip pen ya, pen tool gitu kalau di Photoshop. Terus di sini ada Bezier yang sering digunakan, biasanya saya juga pakai yang Bezier. Terus pen biasa ada base shape line, ada polyline, sama ada trim curve.
Tapi biasanya yang sering banget digunain biasanya Bezier. Selanjutnya ada Arctic Media. Nah, ini bisa dibilang ini brush-nya di CorelDRAW. Seperti itu. Terus Sleeve Sketch, ini biasanya yang kalau pensil. Terus Smart Drawing, ini biasanya kalau buat mirror gitu. Kayak gitu. Terus kita lanjut. Nah, selanjutnya ada rectangle. Biasa ini bentuknya shape-shape yang mau langsung buat. Jadi ada di sini ada rectangle, kotak, terus ada lingkaran, elips, sama nih kalau bentuk-bentuk lain ada di yang poligonal ya, poligon. Ini diklik aja tadi ya, di kiri. Ada poligon, ada star, ada spiral seperti obat nyamuk gitu, terus ada common shape yang lainnya, ada impact sama grab paper. Biasanya sering kalau nggak rectangle ya lingkaran. Nah, selanjutnya ada di sini text tool. Nah, mungkin kalau biasanya gunain Photoshop atau Illustrator, bingungnya text tool di Corel itu gimana? Karena kalau text tool di Corel itu gunainnya ikonnya A ya, huruf A. Kalau di Photoshop atau Illustrator biasanya malah menggunakan icon huruf T ya. Nah, di text tool ini ada teks biasa nanti kalau buat ngetik. Ini buat ngetik biasa ya. Sama juga di CorelDRAW ini bisa membuat bel secara otomatis. Ini kalau satu-satu ngaturnya di sini. Biasanya nanti kalau klik di sini dia akan langsung aktif menu column sama row-nya diganti. Bakal bisa otomatis kayak gini. Itu tadi yang text tool, jadi ada text tool sama bisa buat tabel ya. Selanjutnya ada yang namanya parallel dimension. Nah, ini biasanya dia buat ngukur-ngukur sih biasanya. Tapi saya jarang. Parallel dimension ini ada sekitar 4 sama biasa ada 3 point callout-nya. Terus selanjutnya ada connector tool. Terus sama anchor editing. Terus ada ini yang drip shadow, counter. Ini biasanya buat editing-editing seperti itu. Blend, distort, hampir mirip yang di Illustrator ya. Tapi kalau kalau Photoshop biasanya tidak ada. Jadi ini biasanya kalau sudah jadi shape baru editingnya menggunakan ini. Terus ini biasanya transparansi tool. Jadi transparansi toolnya di Corel ya. Terus ini biasanya color edge drop buat ambil warna atau ambil tipenya. Terus biasa ini buat ngasih warna ya. Terus biasanya kalau mau nambah tools lain ada di sini, tapi ini biasanya sudah semua. Nah, ini cuma ini ada tool yang nggak saya gunain. Nah, itu tadi tools-tools yang ada di Corel ya, yang biasanya sering banget nanti dipakai pas kita ngedesain. Nah, selanjutnya kita tadi ya lanjut kita lihat di ringkasan brand di sini buat kira-kira logo buat merek sepatu. Nah, biasanya kalau buat logo itu sebelum masuk ke aplikasi entah itu pakai Corel ataupun pakai Illustrator, biasanya tuh kita udah buat terlebih dahulu dari sketch di itu ya di kertas atau kita gambar-gambar dulu kira-kira cocok nggak sih desainnya gitu. Nah, kita aja ya, kita pakainya seperti itu. Jadi ini saya sebenarnya udah punya sketch logo. Anggaplah
gambar dulu di kertas cat logonya. Nih kita nanti coba pakai ini. Nah, biasanya kalau masukin gambar ini kan gambarnya formatnya PNG. Buat masukin ke Corel ada beberapa cara, bisa file terus open, nanti bisa file terus kita import. Sorry ya, tadi kalau open buka file lainnya, bisa import di sini, terus cari tadi gambarnya. Nah, ini gambarnya ada di sini, terus diimport. Nah, tadi bisa ditaruh di mana? Nah, ini kan besar banget ini. Atau biasanya saya kalau males gitu kan harus file, cari-cari import, cari filenya. Nah, biasanya saya cepetnya itu pakai drag and drop ya. Jadi taruh langsung dipilih gambarnya, ditahan, klik, tahan, tarik sampai ke Corel. Jadi sampai nanti ikonnya kayak gini ya. Terus dilepas. Nah, otomatis nanti dia keluar. Selanjutnya. Nah, gambar sudah masuk. Terus sekarang kita nyoba buat ini ya, sketch-nya ini kita buat versi vektor. Soalnya ini masih versinya bitmap ya. Jadi gambar itu biasanya atau dari editing, entah itu di Corel, Photoshop, atau AI, biasanya itu ada yang sering sering itu ya, sering digunakan itu ada vektor sama bitmap. Kalau vektor biasanya semakin dia besar gini, dia nggak akan pecah. Kalau bitmap biasanya pecah karena nanti akan kelihatan kotak-kotak. Jadi kalau logo biasanya bagusnya pakainya vektor. Makanya kalau biasanya Corel biasanya pakai Adobe Illustrator. Buat logo itu dari Photoshop ya, karena biasanya Photoshop itu dia formatnya yang bitmap. Jadi kalau untuk pengeditan foto, gambar itu bagus di Photoshop ini. Kalau buat logo terus Illustrator itu lebih bagus di Corel sama di Illustrator. Nah, ini kan tadi kalau kita zoom, jadi nanti jeleknya adalah waktu dicetak ya. Kalau pecah kotak-kotak gini jadinya nanti pastinya jelek, Pak. Nah, kita coba kita buat bentuk ini ya. Nah, ini benar. Nah, biasanya saya menggunakannya itu kalau nggak pen tool ya di Bezier tool. Ini saya menggunakannya Bezier. Nah, nanti setelah diklik otomatis kursornya adanya seperti ini. Terus kalau tadi ya nggak kelihatan bisa di zoom. Nah, sampai kelihatan. Nah, ini kita tinggal ngikutin dari ini ya bentuknya. Nah, pertama saya ambil yang bagian sederhana ini terlebih dahulu. Di sini. Ini biasanya saya ngikutin tinggal itu ya sudut-sudutnya aja. Bisa itu ya pakai pen tool. Kalau di Corel namanya pen tool, kalau di Illustrator sama di Photoshop hand tool ya. Caranya klik uh, di mouse ya yang kursor, maksudnya nanti biasanya otomatis dia akan geser sendiri. Nah, ini kan tadi sudah ya, saya titik ini sama titik ini. Yang terakhir, ambil posisi di titik yang tadi. Nah, ini kalau nggak di titik awal tadi, dia masih seperti ini ya, fokus di kursornya. Jadi ikonnya masih beda. Terus kalau di sini ya,
ini ada seperti anak panah, itu namanya gabung jadi satu. Diklik aja, sama kayak layarnya di Corel ya. Nah, apakah tadi sudah kelihatan? Nah, ini ya. Tadi bentuknya kita sudah buat bentuk yang ini. Nah, selanjutnya kita lanjut lagi pakai bentuk yang ini ya, yang C sama yang ini. Tadi sama pakai Bezier tool. Bisa mulai dari sini. Ini bisa mulai dari mana aja ya. Bisa mulai dari sini. Nah, karena ini lengkungan, biarkan saja langsung ke titik ini. Nanti bisa di ini, terus klik lagi sini. Ini. Pokoknya ikutin aja itu ya, sudut-sudutnya. Jangan takut nanti kalau sudutnya dia menceng atau nggak sesuai, nanti bisa diatur ulang. Sini. Nah, terus ini udah ya tadi ya, semua sudutnya sudah diberi tanda. Terus terakhir biasa kita cari titik yang awal tadi, terus diklik. Nah, ini sudah. Kalau kita lihat, kalau yang tadi kan dia tinggal itu ya, jadi nggak ada eh, bentuk tambahan kalau yang tadi kita lihat. Nah, ini masih bentuknya tadi ya, yang lengkungan belum, jadinya ini masih nabrak-nabrak gini. Kita perlihatkan lagi. Nah, tadi ya diklik sampai aktif yang curve tadi. Terus ditarik, tariknya tadi ya ada di Bezier. Bisa menggunakan ini shape tool. Nah, ini dia yang aktif yang merah ya, yang garis merah-merah. Ini kita masukin di sini. Sini yang lengkungan kita ngikutin bentuknya ya. Nah, ini caranya kita diklik dulu. Nah, ini habis itu nanti setelah diklik, ingat ya, kita pakai shape tool. Nah, biasanya diklik nanti akan otomatis di atas sini akan aktif. Nah, ini kita pilih yang convert to curve. Nah, nanti bisa dilengkungkan. Nah, otomatis ada seperti anak panahnya ini, dua arah. Ini baru kita tarik ya, di saja. Seperti itu. Ini kalau kurang bisa sini tambah. Sampai kira-kira dia ngepas sama sketnya kita tadi ya. Itu sama juga yang tadi yang sini. Sama caranya diklik dulu. Nah, terus dipilih yang curve. Baru kita tarik. Tambah sini, juga sini. Nah, kayak gitu.
Terus yang ini juga. Klik lagi. Klik. Nah, karena kalau yang ini tidak diklik ya, di Curve Tools, nanti biasanya dia malah cuma pindah tok. Kayak gini. Kalau mau lengkung, pilih yang Curve to Curve ya. Baru ditata. Nah, kayak gitu. Nah, terus kalau seandainya ada titik yang dia nggak sesuai atau masih miring di sebelah, bisa diklik, baru disesuaikan ya. Kita periksa yang lain juga. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita lihat apakah sudah. Nah, tadi yang gambarnya di kita hilangkan dulu. Nah, ini ya. Sudah ya. Sudah menyerupai yang ada di gambar. Kita coba gambarnya kita geser aja. Nah, ini ya. Sudah. Terus setelah itu kita kasih warna sederhana, masih garis. Ini bisa pilih semua. Jadi tadi ada dua ya gambarnya ya. Gambar yang ada CY-nya ini sama yang gambar sebelahnya. Nah, biar dia gerak semua daripada satu-satu nanti malah jadi itu ya. Enggak itu ukurannya atau posisinya. Bisa caranya pilih semua bisa langsung pakai itu ya, pakai mouse langsung select semuanya kayak gini, ambilkan. Usahakan pas waktu ngambil sudut gini, kotak gini, tidak pas di elemen atau digembok kayak gini, nanti jadinya malah elemennya akan gerak gitu. Kosong gini, pilih. Nah, langsung ini diklik, tahan, pilih semuanya, nah, nanti bisa digerakkan bareng-bareng. Atau biasanya kalau terlalu banyak elemen gitu, jadi takutnya malah elemennya yang gerak gitu, bisa diklik sini. Nah, sama di keyboard pilih Shift, klik, nah nanti dua-duanya akan kepilih gitu. Kayak gitu. Atau biasanya kalau sudah jadi, biasanya buat gampangnya, tadi ya setelah dipilih semuanya, diklik kanan, pilih di grup. Kalau grup nanti dia akan jadi satu. Jadi nggak usah nanti pilih-pilih semuanya lagi. Dia akan otomatis jadi satu. Tapi masih bisa itu ya, masih bisa dipisah lagi. Caranya tadi klik kanan, terus di ungroup. Nah, jadi nanti dia akan jadi satu-satu lagi nih. Kayak gitu. Kita grup aja lagi. Oh, enggak di ungroup aja sih. Nah, terus selanjutnya kita kasih warna ke logonya. Kan nggak mungkin nih logonya cuma garis-garis ini. Tadi ngikut yang di brief ya. Di sini klien ingin Corel. Kita klik. Biasanya ngasih warna tuh bisa ini diklik langsung ini. Kita pilih warna. Yang sebelah sini ya. Nanti otomatis warna yang sudah pernah dipakai nanti akan ada di bawah. Atau cara lain bisa pakai ini. Oh, ini pilih warna ini. Kayak gitu. Atau biasanya saya juga seringnya gunainnya pakai masuk sini properties.
Nah, ini biasanya ada outline, ada warna, ngasih warna, terus ini ada transparansi, semuanya ada di sini. Nah, masuk yang fill. Nah, ini bisa pilih yang uniform fill. Jadi satu warna. Baru dipilih di sini hijau. Hijaunya seperti apa? Nanti dia akan ngikutin. Di sini juga enaknya kalau sini tadi langsung warna semuanya ya. Sini sama fill juga. Kalau di sini di properties adalah nggak cuma bisa ngasih satu warna aja. Di sini juga bisa contain fill atau gradients. Nah, jadi nanti bisa diatur gradientsnya. Ini ada beberapa yang udah disediakan sama si Corel ya. Coba kita. Nah, nanti kayak gini jadinya. Terus nanti kalau mau ganti warna gradiennya pakai warna lain juga bisa dipilih di sini. Kayak gitu ya. Begini. Ini tinggal nanti kalau mau gradiennya pilih warna lain. Contohnya ya, yang simple aja 2 warna. Diklik bagian warna yang mau diganti. Nah, terus nanti otomatis yang bawah, dia akan ngikutin ya. Baru di sini nanti diganti. Kayak gitu. Jadi yang fountain fill ya. Kalau di Photoshop atau Illustrator ya namanya gradients. Gradient tools. Terus di sini ada juga Corel menyediakan vector pattern fill. Jadi isinya, nah ini pattern yang ada di Corel saya. Biasanya kalau beda versi, kayak saya pakainya yang 2019, kalau versinya lain biasanya patternnya juga lain gitu. Wah, ini di sini ada 5 pattern yang bisa saya pilih. Terus selanjutnya ada bitmap. Nah, kalau yang ini patternnya tuh yang vektor. Ini contoh nih. Nah, ini kalau di itu ya, perbesar dia masih bagus. Ini yang patternnya vektor. Sedangkan di sini juga ada Corel menyediakan yang bitmap. Versi bitmapnya jadi gambar dari gambar. Ini juga sebenarnya bisa di tuh kayak bisa ditambah. Kayak biasanya dari gambar gitu. Ini di sini ada 5 gambar nih, kayak gambar besi gitu. Di sini ada rumput. Nah, bedanya tadi ya, kalau vektor mau di zoom berapa kali pun dia masih halus, nggak kelihatan kotak-kotak gitu, nggak pecah lah. Tapi kalau bitmap, nah jadinya kayak gini, semakin dia diperbesar, semakin akan kelihatan bitmap ya, kotak-kotak. Kayak gini. Nah, biasanya kalau pakai Photoshop nih, sering kalau semakin di zoom, gambarnya, apalagi zoomnya sampai maksimal, biasanya akan kelihatan nih kotak-kotak kayak gini. Kayak pixel-pixel gitu, isinya soalnya bitmap. Terus ini biasanya ada more, ini ada to color pada tekstur sama ada postscript fill. Nah, ini kalau tadi yang tekstur, ini ngasih tekstur, biasa teksturnya ada satu tok di Corel saya. Gitu. Terus ini ada coba yang postscript nih. Ya, ini beberapa ada dari itu ya, Corelnya. Ini bisa aja beda versi, beda isinya. Ini daripada buat satu-satu, bisa langsung dari tadi kita ngikutnya warna hijau ya. Tadi maksudnya langsung aja yang uniform fill, kita pilih hijau. Cari aja. Kayak gini, terus jangan lupa yang satunya juga. Nah, ini bisa kalau mau beda warna, jadi warna yang ininya hijau, yang sininya hitam kayak gini boleh. Ini. Nah, kira-kira cari warna yang bakal kira-kira disukai sama anak muda lah ya. Nah,
kayak gini, tapi kuning biasanya akan mudah hilang di putih. Jadi saya ambil hitam aja. Biasanya kalau buat logo tuh dengan ambil warna yang dia sekiranya cerahnya terlalu cerah, nanti biasanya kalau di background beberapa background dia akan nggak kelihatan. Karena seharusnya logo itu malah lebih kelihatan ya. Nah, sama ini si bentuknya, logonya. Ini masih ada garis tepinya, ini garis tepinya masih hitam ya. Kita hilangkan. Bisa diklik. Tadi saya enaknya kalau masuk properties gitu ya. Nah, di sini properties, nah ini outline-nya. Kita sebenarnya biasanya kalau sekali diklik di atas nanti otomatis muncul kayak gini. Bisa di non. Nah, bisa hilang. Jadi garis tepinya atau stroke kalau di Photoshop ya namanya stroke outline. Ini nanti otomatis dia akan hilang. Atau bisa lewat yang di properties ya. Nah, ini. Nah, mau berapa tebalnya? Nah, contoh kalau mau dikasih garis tepi, bisa dipilih dari sini. Nah, seperti ini. Kayak gini. Atau ini warnanya, untuk warnanya bisa dipilih dari sini. Oke. Ini warna. Ini juga garisnya bisa dipilih apa namanya? Bentuknya nggak cuma garis biasa, tapi juga bisa ada kayak titik-titik bentuknya ya. Wah. Cuma di sini saya pilihnya yang nggak usah ada garis tepinya. Jadi tadi dihilangkan saja. Nah, ini dihilangkan. Terus yang ini karena tadi warna hitam, tapi aslinya dia masih ada ya. Jadi, kalau mau kelihatan tadi jangan putih ya. Nah, ini ya. Sebenarnya tadi ada. Jadi kita hilangkan aja. Di sini nah, seperti ini tadi logonya. Terus ini biar gampangnya kita kelompokkan saja. Tadi ya, dipilih semuanya. Terus di klik kanan grup ya. Biar nanti nggak hilang. Nah, itu terus habis itu kita tadi lanjut tadi ya yang di brief apa aja. Sudah hijau terus bentuk logo lingkaran. Kita buat lingkaran buat kasih nanti logonya kita taruh sini aja dulu. Kita buat lingkaran. Nah, biasanya ini langsung aja ya di sini bisa klik tahan terus bentuknya kayak gini. Cuma ini kadang biasanya mencong-mencong kayak gini. Jadi nggak proporsional ya. Nah, caranya biar proporsional, sewaktu mau ngebentuk lingkaran, kita bisa sambil tekan di keyboard kontrol ya. Jadi nanti dia otomatis lingkarannya akan sempurna. Kayak gitu. Kita contoh buat sini. Nah. Terus kayak tadi kasih warna atau kasih outline, saya pilih outline aja. Jadi nanti mau jadi bingkainya dari si logonya ya. Kita ambillah nih. Kita bisa ambil warna hijau ini karena nanti takutnya hijaunya beda. Outline-nya diperkecil kayak gini. Nah, ini bisa nih. Ya, ada warna base-nya. Terus logonya kita masukkan. Sini. Nah, lingkarannya kita perbesar.
terus tadi ya, klik pojokan, terus dibesar. Nah, kayak gini, logonya taruh di atas. Nah, lingkarannya kita kasih dalamnya warna putih. Cari putih. Biar nanti logonya mau di background apapun dia tetap aman gitu. Nah, terus ini kan posisinya nggak kelihatan nih. Si logonya dia ada di bawah si backgroundnya ya, background putihnya. Bisa caranya di klik kanan, mau yang lingkaran atau yang logonya tadi, klik kanan, terus bisa ditarik ke atas nih ya, di order, terus ini bisa dinaik, jadi bisa ke to front of layer. Nah, nanti dia sini. Tadi caranya selain diklik kanan bisa lewat sini. Nah, ini bisa dia taruh di atas atau taruh di bawah. Atau bisa juga di sini masuk ke tadi ya, di objek. Nah, ini kalau di objek tuh dia isinya kayak layer-layer sama mirip sama yang di Photoshop sama di Illustrator. Jadi bisa langsung aja dia mau di atas atau di bawah. Yang penting tahu dia namanya yang mana. Taruh di atas. Ininya sampai kecil dikit. Ini. Nah, terus selanjutnya tadi di brief juga ini ya, logo tanpa tagline, jadi kecil gitu biasanya. Jadi ini tanpa tagline, tapi ada keterangan nama kampus yang besar di bawah logo. Oke, kita explore lagi. Kita tool yang A ya, klik. Nah, klik sini, terus kita klik. Oke. Nah, ini tulisan sudah ada di sini. Nah, ini untuk memperbesarnya pakai itu ya, pakai yang pick tool dari mouse, atau biasanya langsung saya biasanya ada di properties atau atas sini ya. Dari ukurannya bisa dipilih di sini atau bisa diketik sendiri ukurannya mau berapa. Terus biasa fontnya, tipe fontnya bisa dipilih di sini. Ini biasanya langsung kelihatan ya. Mau pakai tipe font yang mana? Kan biasanya tergantung juga di PC atau di laptop fontnya apa aja ya. Bisa pakai yang biasa aja lah. Ini saya contoh pakai Lato. Karena biasanya kalau tulisan yang ada di logo biasanya itu yang besar dan biasanya tanpa kaki biar terlihat gitu. Kayak gini. Tulisannya ada di sini ya. Kampus. Jadi di bawah logo. Nah, bisa kita perkecil aja. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya udah jadi ya. Bisa jadi logo tadi ya. Hijau lingkaran terus ada tulisan kampus. Nah, ini biar nanti nggak hilang bisa di loop kayak gitu. Atau kita coba bikin versi lain. Ini bisa copy yang sini nih kan aja biasanya klien tuh minta versi 1, versi 2, versi 3 kayak gitu. Nah, ini biar kita nggak ngulur dari banget nih, ini bisa langsung aja di copy
Saya biasanya ngopinya cepet dari keyboard, Ctrl D. Nah, dia biasanya langsung ngopi kayak gini. Yang ini tadi di klik kanan, di ungroup. Nah, atau mungkin kita buat verbal itu tulisannya melengkung gitu. Nah, biasanya kalau mau tulisan melengkung, biasanya saya ngikutinnya dari buat lingkaran terlebih dahulu. Nah, biasanya nanti ya, biasanya langsung dari lingkarannya ini, nanti pas waktu kalau biasanya dia tap tuh di sini, nanti di kursornya itu kelihatan cuma biasa ya, titik poin sama A. Tapi kalau diklik di itu bentuk atau shape tool, nanti otomatis dia akan berubah kayak gini. Nah, diklik aja, nanti dia biasanya akan ngikutin shape toolnya. Contoh kita tadi ya, kampus, diperbesar, nah kayak gini. Jadi pakai ini. Nah, ini biasanya kalau mau gedein atau ngecilin kayak nah, bisa nih, kayak gitu. Atau kita coba buat lagi lingkaran, lagi kita klik dari bawah sini ya. Terus kita perbesar, nah kayak gini. Ini bisa dipilih nih. Nah, biasanya dia bakal jadi mirror kayak gitu. Ini juga di atas. Bisa ini tadi pakainya yang lato, ini juga kita ubah yang lato. Yes. Ini ya fontnya kita cari black. Nah, terus ini logonya taruh bawah, ini taruh di atasnya. Makanya kita ganti bisa. Nah, jadi gerakinya harus sama lingkarannya ya. Terus diperkecil, biar masuk. Ini. Terus klik yang bagian atasnya, ukurannya diperkecil. Oke. Juga enam. Nah, terusnya terlalu besar. Bisa kita perkecil lagi. Shift A. Nah, ini nih ya. Ada versi 1, versi 2. Ya,
Nah, itu buat logo itu ya dari Corel. Nah, ini sederhananya dasarnya pembuatannya kayak gitu. Biasanya buat sketch terlebih dahulu, terus habis itu dimasukin ke Corel, baru eh, dibuat lagi, direcreate di Corelnya, versi digitalnya. Kayak gitu. Nah, setelah ini udah jadi nih si logonya, habis itu kita ekspor. Tadi si kliennya minta ini ya, file formatnya PNG. Nah, biasanya sebelum itu biasanya biar nggak hilang, itu biasanya disimpan dulu. Simpennya ini ya, kalau manualnya file, terus kita save as dulu. Jadi nanti biar nggak hilang, kita cari kita mau nyimpennya kemana. Saya contoh, saya masuk ke sini, teman kedua. Ini tadi ya, namanya biasanya kalau sudah kita atur di awal, tadi pas waktu mau buat dokumen, itu biasanya langsung nama filenya dia akan ngikutin yang tadi. Nah, terus ini save as-nya CDR, itu ya, versi Corel, terus langsung aja di save. Nah, nanti dia otomatis akan sudah, nih, sudah kesimpan versi Corel. Jadi nanti kalau ada revisi bisa dibuka di Corelnya. Kayak gitu. Terus selanjutnya kita coba buat nyimpen ini ya, yang logo ini. Ini bisa disimpan semuanya yang ada di sini, jadi termasuk gambar ini, termasuk ini sama ini. Atau kita juga bisa nyimpan yang khusus di dokumen tok di dalam sini yang angkat tadi. Caranya biasanya saya pakainya yang satu ya. Jadi dipilih dulu mana yang mau diekspor. Nah, ini biasanya. Nah, biasanya kalau mau PNG biasanya saya pakainya ekspor ya. Cepatnya di Nah, biasanya kalau diekspor pilihannya dia lebih banyak. Ada yang PDF, PNG, terus ada itu ya format Adobe Illustrator juga, JPEG, terus EPS. Ini ya, selainnya ada banyak banget di sini. Ada JPG juga, JPEG di sini, XPM. Itu kalau diekspor. Kalau biasanya cuma masuknya ke save aja, atau save as. Nah, ini biasanya tadi ya kalau mau save as cuma yang ini tok bisa di sini select only. Jadi dia akan nyimpen yang ini tok, nggak yang tadi kan banyak nih semuanya satu satu layar kerja ya bakal kesimpan. Tapi kalau select only biasanya dia akan milih ini tok. Apa saya pakainya export karena biasanya kalau cuma di save as atau itu biasanya dia nggak terlalu banyak format yang bisa disimpan. Jadi contoh kalau mau ke formatnya disimpan ke PNG atau JPEG gitu biasanya kalau nggak ada, biasanya dia cuma nih CDR, SFG, AI, PDF. Ini sampai ke bawah-bawah pun ini juga mentok sampai ke WPG. Nggak ada JPEG, nggak ada PNG ataupun yang lainnya juga. Jadi biasanya biar bisa itu ya ke simpennya PNG karena biasanya nggak semua klien punya aplikasi yang sesuai ya buat vektor. Jadi biasanya mereka mintanya yang PNG atau JPEG gitu. Atau biasanya malah PDF. Jadi di itu kita pilih filenya mau disimpan di mana. Sini ini juga logo kampus. Terus kita coba pilih PNG. Nah, ini juga tadi ya, ini ada pilihan select only. Jadi nanti yang ke export cuma logo ini atau pas ini diklik. Nah, ini nanti kita lihat yang bakal kesimpan yang apa aja. Kita langsung di ekspor. Nanti bakal ada previewnya di sini.
Nah, biasanya dia mau transparansinya kalau ini biasanya diklik, nanti dia, background-nya itu akan transparan, tapi biasanya kalau ini nggak diklik, nah ini nanti dia otomatis ya. Jadi background-nya mau, warna apa, biasanya putih apa kayaknya. Nah, biasanya kalau PNG kan pengennya ya background-nya tuh udah nggak ada gitu, jadi background-nya transparan, jadi transparansi ini dipilih aja. Terus di sini juga kalau tadi format awal dia bisa kebenaran atau gimana, bisa juga masih diatur di sini. Ini coba kita oke aja, kalau Corel cukup besar juga ya. Nah, sudah, ini masih proses, siaga, karena Corel sama Illustrator juga Photoshop juga term aplikasi yang besar ya. Jadi biasanya harus sedikit sabar biar nanti PC atau laptopnya juga ikutin. Nah, ini tadi ya, udah saya buka. Nah, ini tadi kalau nggak dipilih select only ya. Jadi kalau di Corel itu walaupun tadi kan apa kertasnya A4-nya ada di tengah sini, tapi biasanya dia nggak terlalu ngaruh kalau diekspor. Jadi biasanya ekspornya, elemen apa aja yang di situ, kecuali nanti kalau biasanya biasanya gambarnya harus di dalam, si kertasnya. Tapi kalau biasanya nggak PDF, mau ke yang lain CDR atau ke yang PNG, JPEG, biasanya semua elemen yang ada di itu, area kerja. Nah, ini tadi yang nggak di-select only ya, jadi semua elemen yang ada di situ bakal ikut ke ekspor. Walaupun ini tadi ya jauh di sini, ini gambarnya di sini, ini logo yang satu di sini ya, itu bakal tetap area kerja. Tapi kita coba lagi, ini ya, ini formatnya sudah PNG. Lihat, bisa dilihat di properties. Ini ya, tipe filenya udah PNG. Nah, kita coba yang select only, yang ini aja. Di file explore atau Ctrl E biar cepatnya. Nah, ini logo kampus versi 1. Jangan lupa ambil yang PNG. Terus ini ya, checklist di select only. Jadi ini sudah ke checklist, terus di ekspor. Kayak lagi nih. Ini karena yang tadi 3 ini terlalu besar ya. Jadi previewnya cukup agak lama ya, karena PC-nya juga tidak terlalu support ya. Terus ini kayak gini sama kayak dia mau dikasih transparansi ya. Kalau transparansi belakangnya dia akan hilang. Kalau enggak ya ini bisa diatur di sini. Dia mau warna apa, warna merah kah atau warna lain. Tapi biasanya transparan. Terus sama ya ini resolusinya biar nggak terlalu pecah. Masih sama di 300 terus di oke aja. Nah, kalau ini nggak terlalu nunggu lama karena udah langsung. Ini ya, di formatnya properties kita cek, ini udah PNG, terus ukurannya dia 300 KB, kita buka. Karena tadi 300 ya, jadi dia di apa namanya, di zoom banyak nggak terlalu pecah, kayak gitu. Jadi ini cocok lah nanti pas waktu mau di print, jadi nggak terlalu pecah. Ini tadi logo 1 sudah ekspor, yang kedua jangan lupa yang ini juga kita ekspor. Pilih semuanya, ekspor, pilih PNG, jangan lupa logo kampus versi 2. Jangan lupa checklistnya select only dipilih, terus di export. Reviewnya kayak tadi, terus di oke. Biasanya nunggu, terus kita cek di file explorer. Nah, ini logo kampus versi 1, dan juga versi 2.
Sudah. Nah, itu tadi ya, dari yang tadi sket logo seperti ini, terus bisa jadi logo versi 1 dan juga versi 2. Ngikutin dari desain brief yang sebelumnya sudah dibuat ya. Kayak gini. Jadi biasanya kan kalau buat logo kan inspirasinya terlalu banyak. Tapi dengan adanya desain brief dari klien, biasanya kita akan lebih mudah pas waktu desainnya. Jadi ngikutin aturan-aturan yang ada di desain brief. Seperti itu. Nah, mungkin sudah nih, kalau biar nggak hilang, jangan lupa Ctrl S, disimpan. Walaupun kalau di Corel biasanya dia udah ada uh, buat namanya ya. Jadi biasanya nanti kalau di Corel tuh biar pas waktu ngedit nggak hilang, biasanya ada auto save-nya. Jadi biasanya di file sini ya nih ada kelihatan backupnya si logo kampus tadi, dia otomatis dari Corelnya ada. Jadi kalau seandainya lupa nge-save terus tiba-tiba mati lampu, biasanya kalau dari Corel sama Illustrator sama Photoshop yang masih terbaru biasanya ada. Tapi kalau yang versi-versi lama dari yang versi 2017 ke bawah itu biasanya belum ada yang auto save seperti itu. Nah, mungkin itu untuk materi hari ini mengenai pembuatan logo menggunakan Corel. Nah, mungkin dari awal akhir dari Mas Ma'ruf ada Mbak, yang ingin ditanyakan mungkin? nanti harus pakai Corel ya untuk ujiannya gitu, atau bisa pakai aplikasi lain? Yang penting logonya sih. Ini Masnya itu nggak punya Corel? Enggak, tapi Oh, soalnya kan harus itu toh, harus registrasi terus harus apa, beli kan, nggak punya. iya. Iya. Pakainya Ya. AI kalau di sini Oh, itu. pakainya AI ya. Iya. Hmm, ya boleh sih. Ya, yang penting tadi ya syarat-syarat pembuatan logonya nanti udah paham sama logonya, mastiin ngikut dari desain brief yang sebelumnya udah itu sih, udah dibuat sih. Soalnya Iya. biasanya emang kalau kalau Corel tuh sebenarnya sekarang udah jarang sih dari kayak teman-teman desainer grafis tuh sekarang udah pada larinya ke AI. Karena gimana pun emang fitur-fiturnya rata-rata udah enak di AI sih. Iya. Cuma emang kalau industri percetakan masih rata-ratanya menggunakan Corel Draw. Nggak tahu sih, mereka lebih katanya suka dengan Corel Draw kayak gitu. Enteng kalau kurang kurang. Lebih enteng juga. Itu sih ya, nanti bisa pakai Adobe Illustrator sih kayak gitu. Oke, Mbak. Oke. Nah, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Enggak ada, Mbak. Udah jelas banget. Oke. Ya, untuk pertemuan hari ini membuat logo dari CorelDRAW. Nah, mungkin persiapan untuk yang pertemuan selanjutnya besok kita akan menggunakan Photoshop. Kita coba buat itu ya, mock up buat sininya ya. Jadi kita tetap ngikutin dari desain brief ini. Kalau ini punya saya yang sepatu ini ya. Jadi dari logo yang ini nanti besok kita coba mock up-nya untuk kemasan sepatunya seperti apa. Mungkin itu dari saya hari ini. Selesai dulu. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Maruf yang sudah memperhatikan di awal akhir ini. Juga saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, entah yang disengaja ataupun tidak. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.